sebelumnya juga punya damage yang cukup lumayan, apalagi lawan Grok. Grok kan ya kita tahu lah magic defense-nya ya seperti lemah, apa. ya. Lemah. Dan itulah sebabnya kenapa Matilda bisa menjadi salah satu kontestan utama buat Grok tadi. Betul banget. Tapi kita akan melihat sesaat lagi ya di fase draft Ben and Pick untuk game yang kelima, game penentuan pastinya match point untuk kedua tim. Ini dari tadi yang seperti Om Wawa bilang ya, dari segi moralnya sih harusnya lagi up banget untuk RRQ Hoshi ya, dimana dia harus habis mendapatkan kemenangan 2 poin langsung penuh. Dan apakah akan terjadi epic comeback atau Aura yang sempat unggul tadi di 2 game pertama akan bisa merebut kembali kemenangannya, karena sekarang udah mulai terlihat keagresifan dari RRQ Hoshi yang cukup sulit untuk dihadapi dari Aura Fire. Karena menurutku ya, dari Aura Fire sendiri mereka harus bisa bermain seperti mereka main di game yang pertama. Iya. Kasih sesuatu yang baru, kasihlah kejutan. Karena di sanalah bisa tercipta sebuah keajaiban juga buat Aura Fire. Sebagaimana mereka bisa kandangin mungkin RRQ Hoshi di game yang pertama. Itu kan adanya Grok, ya kan siapa yang nyangka Grok tapi masuk di jungle gitu. Apa tuh? Indramayu hadir, Puput Gandasari, mantap. Halo Indramayu, jauh-jauh banget ya. Kemarin juga banyak yang datang dari Semarang, dari Solo, terus tadi dari Lampung, terus itu tadi juga dari Manado. Ini semuanya berkumpul di sini. Semuanya berkumpul, alhamdulillah ya. Akhirnya hari ini semuanya bisa bersama-sama nonton bareng tim kesayangannya. Apalagi ini dibawa lagi ke game kelima, Bu. Apa tidak makin deg-degan ini? Iya. Makin deg-degan, Bos. Deg-degan, Bos. Pasti tegang banget sih. Tapi inilah yang harus dihadapi. Panggung playoff yang begitu besar, dan mentalitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ya. Sangat banget loh. Karena sekali saja hindari juga sih, tapi ya pastinya dengan pengalaman seperti mereka udah biasa lah main di panggung besar. Cuman mungkin dengan penonton nih yang baru nih. Ini mamanya R7 kan? Halo. Mamanya Valdi, halo. Halo Tante. Bunda sedap. Kalau gue panggil rumah Bunda. Bunda Hara. Bukan. Beda. Yang ngatur keuangan nih. Iya. Oke, dan ini dia fase draft Ben and Pick di game yang kelima. Sekali lagi, game penentuan. Siapa yang akan dijerumuskan ke lower bracket. Karena ini udah di tepi jurang kan ibaratnya ya. Di tepi jurang bareng-bareng gitu. Jadi kalau kuat-kuatan dorong aja udah. Siapa yang patah rantingnya duluan? Iya, oke. Faramis, Matilda, Esmeralda lawan Grok, Pakito. Oke. Ini cloudnya dari Skylar dikasih lagi. Ada link. Oke, masih ya dengan berarti sekarang linknya jatuh ke tangan Albert. Iya, karena tadi udah kita lihat 2 game dari Aura Fire High menggunakan linknya. Dan sekarang menuju ke arah bending phase yang kedua, terlihat dari Aura Fire di sini belum terisi dari sisi gold dan juga jungler. Ini udah bukan flash pick lagi. Harusnya ya. Yang Aura ya. Udah magical banget. Atau Esmeralda Jungler juga masih ada opsi ya. Tapi seenggaknya yang dari Faramis dan juga Matildanya sih ini udah secure. Iya, udah secure untuk Romor bersama mid laner. Dan ya 3 magic damage bagi Aura Fire dari RRQ, 3 physical damage. Belum ada magic yang terlihat sejauh ini. Dari hero-heronya sendiri juga banyak yang bisa defense ya. Div-nya masih ada. Karina Ben dulu. Karina Ben. Dan begitu pun dari Lilia ya. Tadi Lilianya Clay sih kita lihat potensinya luar biasa. Iya, dan dengan di bandnya Lilia, kemungkinan besar ada Baras. Wah, hero-hero fighter lah ya. Mungkin Balmon juga masih bisa loh. Bisa juga untuk Balmon. Masih banyak pilihan lagi. Sekarang waktunya nih. Si Nadita, Akai, Fani, Karina. Semua jungle loh ini. Semua ya? Semua jungle. Semua ditutup ya? Atau diarahkan ke satu nih? Ya target Ben. Kalau buat draft kagetan misal nih, Ruby jungle gak sih? Wah, Ruby jungle. Pernah gak ya dikeluarin? Belum ya? Ruby jungle buat lawan Link, buat lawan Pakito. Oke, tapi ternyata Yuzong. Tercium aroma-aroma high ground. Farsha. Yif. Masih terbuka dengan sangat-sangat lebar pasti. Farsha ini. Nah, ada bunga namanya Melati, ada orang namanya Wawan. Jangan harap menang lawan RRQ, sang Raja Galaksi kok dilawan. Kelas. Ini nyiapin pantannya berapa hari, Kak? Nice. 2 minggu. 2 minggu.
time and tide. Siap banget ya, tapi Beatrix yang ditutup. Berarti ini harusnya ada satu high ground dan satu lagi hero untuk Skylar. Grok Parsha. Yap, Grok Parsha dan Melissa mungkin nantinya bisa go away-nya menghalangi tabrakan dari Itu makin gimana? Tapi Supreme ya Eagle. jaraknya ya makin semena-mena lagi tuh jaraknya. Atau kalau mau ambil Melissa-nya biar nggak dilawan ya. Ini Melissa Melissa. sih. RRQ bakal pick Melissa karena kalau misalkan itu bisa melindungi dia dari Supreme Eagle kan. Dan Melissa juga bagus untuk melawan komposisi team fight yang lagi dibangun sekarang. Tapi ternyata Irithel. Jurita, oke. Oke, Irithel yang diambil. Oke, dua hero terakhir yang akan diamankan oleh Aura Fire. Ada Barat sih. Barat Matilda sih. Barat Matilda. Barat. Ambil Melissa-nya. Untuk marksman-nya ya tinggal ya. Barat Matilda dan Melissa. Melissa. Iya, dia juga Atau Brody. Iya, Brody sih. Ada Brody. Brody atau Melissa oke. Ya, karena Melissa bisa defense dari Pakito sama Link. Dan Groknya juga mungkin bisa ketahan nggak dari wild charge-nya dengan go away-nya. Kayaknya keangkat tapi abis itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lagi ya, tapi Brody juga pilihan yang tidak buruk. Tidak buruk, oke, tapi Ya. let's see pilihan dari Aura Fire. Yap, tapi Barat sih ya yang sudah tercium, tapi ternyata tidak. Oh, tidak. Minotaur kembali Minotaur lagi. muncul. Dan juga Brody. Oke, Ini- mereka benar-benar bentar dulu magical ini damage-nya less banget loh. Kurang banget loh ini. Ngandalin Brody ya. Iya. Iya, ini kurang banget damage sih kalau menurut aku. Mereka team fight kuat banget. Tapi dengan komposisi seperti ini mereka kuat team fight dengan kurangnya damage. Mereka sempat menang kemarin di match sebelumnya. Dan sekarang Ini adanya dorong gift. Brody banyak banget loh. Iya. Iya. Ini ada dari Irithel juga, Pakito yang serem ya. Tapi ada Mino sih, jadi memang mungkin untuk komposisi dari Archeos mereka adalah hero-hero yang lumayan nabrak juga dengan adanya Link Pakito yang nantinya dengan Minoan Fury ini bisa mengangkat hero-hero dari Archeos. Oke deh. Ini hero-hero dari apapun itu tadi udah nikmat banget ya Om ya. Yang satu full damage, yang satu full defense. Yes. Oke, kalian tinggal pilih nih, full defense atau full hierarchy. Kita mau dengar dulu nih, bagaimana suara dari MPL Arena yang mungkin agak cukup hening untuk sekarang. Kita mau tes dulu suaranya Viva. Mana ini suaranya kuraguan Viva? Masih lemas Viva. Oke deh Aura. Nah dari pojok sana kalau begitu MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke, let's go to game yang kelima. Penentuan siapa yang akan melanjutkan ke final upper bracket atau akan ada yang turun ke lower bracket. Welcome Ya, to tinggal Mobile siapa di Legends. sini. Dan Kabuki menemani untuk high-nya untuk mendapatkan satu buah orange terlebih dahulu, sedangkan serangan coba untuk dibangun oleh Vesagar bersama dengan Godiva. Jadi agak sedikit terhambat dari Albert karena dia harus bisa mengamankan juga Propoba. Oke, dan sekarang dari segi junglingnya Hai cukup unggul ya dengan adanya pergerakan di sana udah level 2 juga, tapi Godiva yang mengganggu para Albert belum cukup membuat Albert bisa terhalang, masih bisa di-secure dengan begitu cepat dan masing-masing masih mencoba untuk mengamankan pose-nya. Ini nggak ada agresif yang terlalu gimana di early game, walaupun kita lihat di sini ada Finn dengan Groknya dan juga Matilda. Ya kita tahu aggressionnya harusnya berasa banget sih. Yap, sementara itu untuk kali ini di area tengah Vesagar dan juga Godiva mereka sama-sama untuk cari saling covering. Ini udah bagus banget Hero of Fire. Hanya saja nantinya apabila ada team fight terjadi, kita hanya tinggal melihat bagaimana cara mereka nge-kiting, bagaimana cara mereka nge-kiting untuk bisa mengeluarkan seluruh source skill dari Arachiosi karena mereka memiliki durability yang tinggi. Setelah itu mereka bisa melakukan fight kembali. Betul, itu kemarin sempat dibawakan juga sama Aura Fire. Dan ini Toast Prediction by Axe, dimana 2 untuk Aura Fire dan 4 untuk RRQ Hoshi. Kita cukup berimbang kali ini. Ini gimana ya 4-2 ya, 4-2 ya. Kalau 4-2. kalau aku ngelihatnya ya dari Archeos ini mereka lebih balance ya, untuk sisi Ya, draftnya ya. balance banget. Balance. Dan Ini benar-benar draft yang sangat beresiko. Ini gue suka tantangan nih, tantangan. kalau Rafael benar, kalau Rafael mereka lebih ke arah tantangan. Tantangan. Kemarin Kalau menang jauh banget. Kalau nanti mereka jauh sama seperti yang Om kemarin lihat ini saat mereka punya Angela, mereka punya ini, Iya. Om sendirian nggak punya. Itu emang bener-bener ini draftnya apa sih? Tantangan banget deh loh ini. Dibilang jelek, enggak. Dibilang bagus, draft macam
sama ini gitu. Iya. Unik kan? Seru aja gitu ngeliat ngepredik ini kira-kira bisa menang gak ya gitu. Iya, tapi kita lihat gimana di arah atas sekarang udah terjadi 2 versus 2 dan Hyde sekarang udah punya Minion Fury nantinya bisa menggebrakkan Land of Down, tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul, udah mulai di setup manja oleh teman-teman dari Aura Fire. Sepertinya tanpa adanya kontes, mengingat lihat dari Fluffy-nya juga udah mulai menjadi satu portal kali 24 jam yang menghalangi siapapun yang mau masuk ke area Lord Pit. Itu Fluffy sampai nempelin clay Sampai banget sana ya, jauh ya. Banget, betul. Tapi Albert kali ini udah ke spot pula posisinya, langsung ditabrak dengan Cycle Eagle. Albert harus mengeluarkan Temple Bomb, tapi gak banyak energi yang dia milikin. Bisakah dia bertahan dikit pakai SP-nya? Namun masih sempatkah dia pergi? Ada bersama tapi tidak. Soul Bloom-nya sempat mendapatkan Albert. Itu dia bulir-bulir manja, bulir-bulir terbaik yang berhasil untuk menghilangkan Albert yang sedang bertengger di arah tembakan dan dari emblemnya nih Om. Yes, dari emblem ini maupun speed udah pasti langsung di-secure. Dan Demon Slayer untuk Link dan juga untuk Mino di sini dengan hampir sama sebenarnya, tapi tidak full attack speed bagi Linknya. Dan dari kedua marksman-nya, yang pasti satunya killing spree, satunya bakal main untuk marksman dengan Electro Flash, akan ada tambahan HP bagi Skylar. Karena butuh banget ya Skylar di sini dengan sprintnya dia dan pasif dari Irithel sendiri ini bakal dapat kalau memang full bar di bawah yang bisa dapatkan dari movement speed dari si Irithel. Oke, dan sekarang kembali pasif dan bakal ternetralisir lagi. Belum terlihat adanya agresivitas dari satu sama lain. Dan sekarang Kabuki sudah mengantongi Heptasis, mencoba untuk nge-plating ke arah balutan sinergi outer turretnya. Tapi itu pun yang dilakukan oleh Raki Hoshi, udah coba untuk sigap mengusir mundur dan dijemput lagi dari Godivanya. Oke, sekarang terlihat ada beberapa player yang memang bergerak sudah di bagian bawah. Hai, di tengah. Kalau ditumbuk sama Pakito kayak begitu langsung kayaknya masih bisa ditahan tadi ya. Dengan SP yang begitu tebal yang udah dia bikin, tapi Purple Buff masih sempat diamankan. Skylar harus diberikan waktu terus-terusan. Kalau memang Rakioshi mau memenangkan game ini dengan cukup cepat, harus dikasih makan terus-terusan dari Skylar, harus dijagain pula. Tapi Finn berhasil diusir mundur. Facehagernya gagal untuk bisa menarik ke arah Skylar. Oke, dan satu buah Windtalker sudah dikantongi oleh Albert dari dia Turtle by Samsung Galaxy A Series, di mana Turtle yang kedua sekarang akan menjadi kontes bagi kedua tim. Udah mulai mencoba untuk di-reset lagi, tapi Goddess Barrier-nya belum cukup. Dengan Rachel Alta bakal coba untuk maju lagi. Temple Complete udah mulai dibuka dengan efek knock-up lagi di arah belakang. Dengan ada Ventilation dan High berhasil untuk men-secure satu Turtle-nya dan bahkan Skylar berhasil untuk dihilangkan dari arah Kihoshi. Finn bakal coba untuk dikejar lagi dari Finn. Mau kemana? Masih berhasil untuk ditumbangkan di tangan Fluffy. Gak bisa pulang. Terjadi adanya threat yang tidak cukup baik dari arah Kihoshi. Waduh, R7 sendirian nih. R7 akankah dia bisa bertahan karena ditarik lagi ke bagian belakang, sedikit lagi HP tersisa. Berhasil dihancurkan dan satu. Oh, tertarik ya di area mid akan segera dihancurkan oleh pemain dari Aura Fire dan bener aja dilompatin lagi. Mereka belum mau pulang. Mereka masih mau team fight. Wow, hai. Satu Retribution berhasil untuk mengantongi Little Wonder dan dia juga punya Motivation Roar yang dimana dia kayak bisa heal darahnya, dia cukup mandiri juga. Ya, dan Motivation Roar tidak cuma memberikan efek heal, ada attack speed juga Attack speed yang juga. diberikan oleh Motivation Roar. Dan dari item build-nya full defense item untuk Mino dan akan mengarah ke Guardian Helm. Dia udah punya Dress of Armor bersama dengan Molten Essence dan Aura Fire. Mereka ini selalu melakukan team fight. 4-1 ditinggal untuk Golden-nya, dan memang dari Golden sini Brody ini bisa ikut kalau posisi lagi aman. Ya, satu altar turret di Oracle Flame berhasil untuk dihancurkan dan Aura Fire sekarang cukup unggul dengan 4.600 net worth di menit menuju ke-6. Ya, ini dilompatin kayak gitu, cuman Skylarnya sekarang mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur lagi sebelum ada Cyclone Eye lagi, tapi ditabrak dengan Cycling Eagle. Hanya saja mereka tidak punya follow up damage tambahan. Hai terlalu dalam kah? Tapi tidak ada lagi yang mau mendekat. Albert masih punya Purple Buff. Yap, ini tebel-tebel banget dari Aura Fire. Banget. Tinggal nunggu Skylar jadi. Tapi ingat, Skylar ini single target. Dan dari Irithel sendiri butuh 3 item dulu kan? Yap. Stalker lah, Berserker Fury atau bahkan dengan Scarlet Phantom. Ini di depannya kan bakal ada High sama Fluffy. Tebel semuanya. Tebel semuanya, punya Cult Altar pula. Punya heal. Punya heal pula. Ini
mau ditabrak misalkan sekarang pun dia bisa dijemput ke belakang loh. Iya, ada minion spirit. Iya. Ada area besar banget dari efek CC-nya. Jadi ya RKO sih mereka nggak boleh terlalu maksa gitu. Kecuali dari hanya bisa di burst wave dan itu bakal sulit banget. Nah itu dia konsil tadi dari keluarin, tapi dari turtle-nya udah berhasil mereka aman 3 kali om, 3 kali, 3 turtle untuk mereka. Nikmat banget aura mereka dengan mendapatkan 3 turtle. Ini kan rajin banget ya makan turtle. Orang diskon 90%. Widih. Langsung dari Grab ya teman-teman ya. Jadi promonya langsung aja kalian gas, kalian manfaatkan minuan Boris sekarang langsung dikeluarkan begitu saja, tapi kita berhasil langsung dihancurkan. Bahkan ada tahun depan memori kali ini masuk tapi dibalaskan lagi dengan adanya wild charm. Mau bikin mana Skyline masih bisa selamat. Epic Cross mode mulai diaktifkan. Namun untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang begitu banyak di bagian depan untuk dropnya tidak kuat lagi menahan damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Watcher dikeluarkan kena 3 orang tapi udah cold altar. Berhasil untuk membuat dari Aura Fire hanya kehilangan Kabuki saja, menjadi threat yang lagi-lagi tidak cukup diuntungkan untuk RRQ karena 2 orang, Finn dan juga R7-nya menghilang. Dan sekarang RRQ baru mengantongi 1 poin eliminasi aja nih om. Ya, dan apa yang membuat lebih sustain lagi Aura Fire? Mereka punya Matilda. Yep. Mereka dengan favornya, Matilda bisa kasih heal juga. Iya. Kasih heal, ada Mino. Ada heal lagi, double heal. Dan healernya di sini ini bukan Estes yang main tengah ya, atau Angela juga mungkin pas ada Matilda. Ini jungler. Yep. Yang berarti bahwa dia punya damage yang lebih besar, bisa ngasih efek slow dan lebih cepat lagi dengan pertobatan yang didapatkan. Nah lo, akankah ada satu yang berbicara untuk backupan yang diberikan oleh pemain dari Arkeosi lainnya? Selamatlah sudah untuk kali ini Fluffy lagi. Asep. Kenapa ingat ya Explainer Aura ya? Iya, Alpha Pulung. Dan kita lihat di top lane dari Falling Star Moon mencoba kembali untuk menjalankan wave minionnya, dipisahin lagi menjadi sebuah distraksi. Dan sekarang Aura Fire cukup mengungguli game yang kelima, dan bahkan kita lihat taraf dari Aura Fire di sini tak tersentuh. Ya ini bukan unggul lagi sih. Iya, udah Mereka bener-bener dominasi buat di 9 menit awal. Jack Goldnya 5.000 udah ada di sana. Team fight-nya setiap kali lagi dilakukan Arkeosi, kita nggak pernah melihat mereka bisa menang team fight. Selalu bisa atau bahkan dipukul mundur lah. Ada pertukaran yang fair dari Aura Fire. Buset, Oracle pula kan udah kan di dalam Esmeralda ya. Efek Fever, ada lagi Oracle, ada Hilemino. Iya, Hilemino. Ini gak kelar-kelar. Gak kelar, makanya terlihat kurang damage, tapi mereka tebal banget dan butuh berapa source untuk keluar. Ya itu makanya yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka hanya tinggal menanti aja untuk Arkeosi mengeluarkan seluruh skill yang mereka miliki, baru nantinya mereka akan melakukan divide balasan. Dan kita sudah melakukan pula oleh Kabuki itu kali ini kembali Flappy-nya. Pede banget sendirian di bagian depan karena belum cukup damage yang dihasilkan oleh pemain dari RRQ hingga membuat mereka begitu free untuk mengacak-acak. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mengumpulkan seluruh networknya ke jauh lebih optimal lagi. Gak ada damage, ya ada sustain. Dan ini yang lihat dengan adanya Aramis, Ini ya. ada 2 tank juga. Tim 3 mereka sendiri bawa Oracle ini udah bagus banget. Iya. Semua orang bawa Oracle. Efeknya tambah 30%. Gak ada habisnya. Dan lihat Godiva juga udah punya dominan survive loh. Ya, Domi Ice ada cooldown reduction. Iya. Dan yang dicari memang dari Aura Fire, dan mereka selalu jalan. Tim 4 lawan 1, 4 lawan 2, dan itu terjadi terus-terusan. Yang ditinggal sendirian, ini hanya si Kabuki dari Brodinya. Iya. Dibiarin farming dulu. Dan damage dealt by Axe, Fluffy dengan Esmeralda. Tapi satu nyelip nih, Clay. Sisanya nih Aura Fire. Ya. Oke. Harusnya di menit segini ya, mungkin masih ada beberapa damage yang udah mulai berasa lagi nih dari pemain Arkeosi untuk bisa menahan lah. Ya butuh waktu pasti. Yap. Di sebelah levelingnya menang sekarang, atributnya menang. Isi healing-healingan yang mereka punya efek Viper. Dari itemnya mereka udah punya beberapa Oracle yang bisa menambahkan regen SP lagi. Dari sisi durability-nya mereka punya lagi ke arah Paramis yang bisa menambahkan 1 bar SP full mula. Kurang apa lagi sekarang dari sisi durability yang dimiliki oleh Aura Fire? Mereka hanya tinggal memancing pemain dari Arkeosi untuk mengeluarkan seluruh skillnya, baru mereka balaskan. Yap, dan Lordnya yang pertama belum cukup untuk bisa menghancurkan Bestari, tapi lihat Fluffy mencoba untuk menjadi garda terdepan untuk Aura Fire. Bahkan di sana dengan disambut lagi dengan adanya sebuah set yang dijemput ke arah belakang dengan guiding win-nya. Real manipulation belum cukup untuk bisa menumbangkan siapa-siapa, tapi hanya mendefense saja karena Bestari sekarang yang menjadi benteng terakhir untuk RRQ Hoshi. Dan Albert yang sedang melakukan adanya split push, bakal coba untuk di mirror, bakal coba untuk hadir di katkah, tapi ternyata tidak. Masih sempat untuk melakukan ada Rico. Benar. Dan tim fight nih yang selalu memang dicari. Lihat bagaimana di Aura Fire mereka jalan berbarengan secara terus-menerus. Players Gold by OBS Gold, Kabuki. Kabuki. Yang memang ada privilege lah. Iya.
Oke, ini dia mereka akan mulai memasukkan lagi seluruh wave minionnya agar bisa mendapatkan ke arah satu base turret karena untuk apa ya, membuat pergerakan dari link berhenti sekarang. Setelah pure dari Purple buff-nya aja diamanin terus-terusan, tapi setidaknya Link masih punya beberapa energi untuk bisa membuat dia sampai ke apa yang dia tuju. Entah contoh dengan adanya Tara yang dilangkan ya, coba lihat item-itemnya sendiri Om. Ya tadi itemnya Brody, ya Brody full damage, defense buat Mino, Esmeralda juga ada item, Matilda juga defense, Faramis untuk attack. Oke. Ini ada apa ini di belakang? Udah mulai riuh-riuh ya. Udah mulai riuh nih ya. Di Kedua belakangnya ada apa ini ya? Dari masing-masing tim, dan sekarang dari keadaan yang unggul Aura Fire udah mulai terdengar suaranya pastinya untuk bisa menyemangati kembali Aura yang harus bangkit setelah tadi menelan dua kekalahan. Ya, Blade Armor juga buat Esmeralda, Oracle, Enchanted Talisman, Dominance Eyes. Jadi super tanky banget, plus di last item bisa ke arah dari Immortal. Aura Fire mereka bisa tetap untuk memaksakan adanya penggunaan dari tim. Nah ini nih, menit-menit segini nih udah. Esmeralda udah capek-capek banget, udah pasti ngacak-ngacak banget ya. Apalagi kalau emang untuk berhadapan dengan Pagito seperti itu, capek banget ngadepinnya. Gak kelar-kelar. Ini Pinuan Puri di bagian tengah, dia bagian area Purple Buff-nya. Udah sedih dikeluarkan, ditambah dengan Sakil Gil. Masih menaruh wild card, tapi baru saja kita sebutkan dia sudah mengeluarkan ultimate-nya. Ya, dan itu yang dipancing oleh Aura Fire karena dari Lord-nya nyala. Gak ada wild card untuk kontes di area dari Lord dan mudah banget untuk Aura Fire. Mereka akan langsung start Lord yang kedua. Apakah Link akan mau maju dan juga masuk untuk melakukan adu kontes sama-sama level 15 untuk sekarang? Waduh, tapi sebenarnya sulit sih untuk melakukan adanya Aura Fire. Berhasil untuk men-secure Lord yang kedua tanpa adanya kontes sama sekali dan membuat Goldwing-nya makin jauh lagi dari orang Arkihoshi ketinggalan nih. 8.600. Ini sulit banget sih untuk dikejar, dan sekarang tersisa 3 base turret, di mana ini Lord Inhenge yang bakal langsung nge-charge ke arah base turret yang berdiri. Ya, dan ini berarti bahwa akan ada satu kerugian mungkin untuk Arkihoshi kehilangan base turret-nya. Untuk sementara waktu dari Link-nya, mungkin dari Albert ini harus banget untuk bisa melakukan split push. Dia harus bisa dorong dulu wave management-nya biar gak terlalu masuk secara berbarengan dari 3 lane yang bakal di-push Aura Fire. Masih punya Purple Buff ya Link sejauh ini, itu setidaknya masih membantu mereka lah dari Arkihoshi untuk bisa tetap melakukan split push. Hanya saja dengan serangan seperti ini, akankah Link-nya harus pulang karena mereka butuh daya dobrak tambahan untuk menahan pemain-pemain dimiliki oleh Aura. Hanya saja pinnya kali ini berhasil langsung dihancurkan Pinuan Purinya. Lebih parah bisa berhasil dihancurkan, berarti tidak akan ada lagi ke altar, dan juga untuk kali ini Skylar yang mulai bergabung. Heavy crossbow-nya coba lihat, tidak ada pola yang dimiliki oleh ini akan menjadi sebuah kejutan lebih indah, tapi ternyata Minotaur-nya bergabung. Belum lagi dari pelampinya ditembakin oleh Agrotar, masih tetap kuat banget. Kuat banget, 2 player tersisa, bahkan dengan adanya Facehugger yang udah hadir bakal coba untuk memberikan adanya Cold Altar, tapi sepertinya belum cukup untuk bisa melakukan endgame, dan Arkihoshi punya nafas dengan defensif yang luar biasa, dan ini dia damage dari Skylar yang diharap-harapkan udah mulai terasa. Yes, sudah mulai jadi juga item-item dari Skylar dan bisa nge-defense. Facehugger dengan Faramis 11 kali pick win rate juga bahkan ada di atas dari 60%, 64% untuk pastinya, dan kill participation yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi otomatis kita selalu melihat orang ini berada di area dari team fight. Yap, tapi lihat dia top lane untuk mendistraksi, memberikan sedikit presensinya, dan belum cukup sepertinya, hanya untuk memancing-mancing keributan. Dan sekarang kontes menuju ke arah Purple Buff udah mulai terlihat dengan adanya High yang menjadi garda terdepan kembali untuk Aura Fire. Belum berhasil, tapi satu retribution men-secure ke arah Purple yang dimiliki oleh Albert. Buset, Godiva ini ditabrak kah? Ada reload manipulation, Godiva. Tidak ada cycling eagle di situ, ataupun dengan recall altar hingga membuat Godiva mulai ini harus menunggu terlebih dahulu dengan respawn yang dimiliki sekitar 32 detik. Yap, 32 detik. Lord yang ketiga juga sesaat lagi bakal muncul. Tadi ada satu circling eagle langsung dibalesin reload manipulation ya. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa pergi lagi dari area tersebut karena flickernya juga nggak ready. Dan sekarang dari segi Buset. networknya udah mulai Wah, Esmeralda-nya dong. Esmeralda-nya bakal dipotong habis-habisan. Dia nggak punya sprint loh. Dan dihancurkan sudah. Esmeralda-nya tidak bisa berkutik. Ini dia serangan yang dibangun oleh raja dari segala raja yang begitu baik, begitu indah. menunggu momentum ya. Akhirnya dengan item yang cukup,
akhirnya bisa nge-pick off satu persatu. Iya, tapi menurutku juga dari Fluffy di sini ketika dia udah overconfident dengan item yang dimiliki, dia bisa saja masih tetap bisa tumbang. Dan itu tadi mungkin tidak di-expect juga oleh Fluffy. Full game ke arah dari dia. Buset, langsung ditusuk kayak begitu dong. Ditarik Kabukinya selamat sejauh ini. Namun barusan Facehager harus mundur. Hai-nya sendirian di depan. Hai dalam keadaan yang tidak cukup baik. Facehagernya pun dikurung agar tidak bisa masuk ke dalam area dari Lord itu sendiri. Tapi Godiva pun sudah mulai hadir memanggilkan guiding wind yang memiliki Revelation dikeluarkan. Di area mid udah dihancurkan pula karena outer turretnya. Pertempuran kembali terjadi, kembali berimbang. Dan ini dia kekuatan dari Arceus yang sebenarnya sudah terlihat kembali. Yes, tadi ada Finn yang melakukan flicker wild charge ya, tapi Kabuki masih bisa menghindari hal tersebut dengan ada satu flicker juga, dan real manipulation yang sudah dibuang oleh Clay. Ini menjadi informasi yang sangat penting Aura Fire, di mana sekarang menuju ke arah Lord yang ketiga. Udah mulai terlihat adanya setup, 2 bar lagi HP yang tersisa, bakal ditabrak lagi dengan diikuti dengan high. Ada minion Fury udah mulai terangkat, tapi Clay dipukul mundur dan ternyata dari Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Albert. Oke, Albert kali ini berhasil dihancurkan, namun ternyata Skylarnya ditumbangkan, namun tidak untuk Albert karena Albertnya begitu percaya untuk bisa menghancurkan siapa terbaik dari Aura Fire. Wow, ini Gokil sih ini kekuatan Araki luar biasa. Gila. mentalitas yang berbicara, Tapi menunggu momentum demi momentum yang tercipta dan damage yang udah optimal juga. Dan sekarang Inner Turret akan menjadi korban selanjutnya di tangan RRQ, ditutup lagi dengan Golden Barrier, dan sekarang keadaan RRQ Hoshi terbalik keadaannya Ararkyoshi. Siap mendapatkan kemenangan. Hanya ada beberapa second saja sebelum beberapa player dari Aura pun akan respawn kembali. Namun Fluffy dan juga Facehager berusaha untuk bisa menahan beberapa player yang ada di bagian depan. Kabukinya udah mulai hadir dengan immortal yang dia miliki. Langsung aja dengan basic defense yang dia miliki. Namun untuk kali ini Facehagernya udah hadir di bagian belakang tetap untuk memberikan backupan, dan juga Kabuki akan berhasil mendapatkan sekarang. Finn masih bertahan, Finn-nya masih bertahan pula dari Aura Fire. Satu Lord yang ketiga dari RRQ Hoshi belum cukup untuk bisa melakukan endgame. Menit ke-19 ini dibawa ke late game lagi. jantung guys. Masih riset ya, masih ada riset semuanya. Tapi tadi sayang sekali sebenarnya waktu ada team fight yang terjadi di arah dari Lord, itu yang ikut si Matilda kan? Ya, Nino tadi. Gak ada damage-nya. Iya, gak ada damage. Begitu dia selesai angkat, linknya bebas, referee. Iya, mungkin dia niatnya mau cancel road manipulation kali dari di belakang. Oke, dari item build-nya sudah full item yang terjadi antara Arcu dan juga Aura Fire. Full damage kali ini iritelnya yang harus bisa ditangkap oleh Aura Fire. Karena sekali saja dia meledak dengan adanya heavy crossbow, pemberian damage bakal